Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, perancang, pencipta, pengawas, pemelihara, sekaligus pemilik alam semesta. Kita bersyukur kepadanya bahwa alhamdulillah kita telah terpilih untuk dilahirkan di kalangan kaum muslimin. Barangkali itulah yang terbaik. Ayah, ibu, kakek, nenek kita dari golongan kaum muslimin sebelumnya. Seandainya kita terlahir dari kaum yang bukan muslim, barangkali belum tentu kita sekarang berada di tengah-tengah orang-orang yang beriman, di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Pemahaman dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita bersyukur bahwa tentu kita mengingat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan itu adalah fitrah dalam keadaan suci. Dari golongan mana saja pun, dari kaum mana saja pun, seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian Pak Bawaihi, kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan dia akan menjadi Nasrani atau Majusi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur dan tentunya juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi pilihan, junjungan kita, junjungan alam semesta, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat juga berselawat kepadanya. Dialah baginda Rasul Nabi Muhammad Rasulullah SAW, juga bagi segenap keluarga dan para sahabatnya hingga hari berbangkit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan dan mendaftarkan nama kita, ahli keluarga kita, menjadi orang-orang yang insya Allah bakal mendapat syafaat daripadanya di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kita semua, baik dari segi pemikiran maupun yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang semestinya menjadi anutan dan ikutan kita, yakni hal yang berkaitan dengan masalah anak dan keturunan. Sebagaimana tadi diawali dengan mukadimah seperti itu. Sebahagian kita adalah orang yang lalai dan mengabaikan barangkali sisi-sisi yang utama daripada tujuan seseorang itu berumah tangga, lalu menginginkan mempunyai anak atau keturunan. Yang kita tahu adalah bahwa anak ini, anak ataupun keturunan kita, adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahi, merawat, mendidik, dan membesarkan, tanpa memikirkan hal-hal berkaitan dengan keuntungan dan tujuan yang ingin kita peroleh dari hasil perjuangan kita ini semua. Kita lupa bahwa juga anak dan keturunan kita adalah merupakan sebuah investasi. Walaupun ini dengan bahasa yang barangkali berlebihan atau ekstrim, tapi menurut pandangan saya bahwa anak adalah merupakan bagian daripada investasi. Artinya tentunya tidak sia-sia Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita anak-anak dan keturunan, supaya itu bermanfaat untuk kehidupan kita maupun untuk kehidupan orang lain. Seseorang menikah lalu berkeinginan untuk mempunyai anak atau keturunan adalah hal sangat logis dan natural saja. Tetapi di balik itu semua, yang paling menonjol
menyebabkan seseorang itu menikah dan berkeinginan untuk punya anak serta keturunan adalah hal-hal yang cukup biasa, tanpa hal-hal lain yang dibalik itu. Bagaimana saya berpendapat bahwa anak adalah merupakan sebuah investasi? Tentu saja bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perjuangkan, mempunyai latar belakang dan tujuan serta hal-hal yang ingin kita peroleh nanti di kemudian hari. Kita sebut contoh bahwa seorang petani tidak akan pergi ke ladang atau ke sawah untuk bercocok tanam kecuali mereka menginginkan hasil panen yang baik. Dari hasil panen yang baik ini akan bisa menjadi penghasilan dan menanggung biaya dan hal-hal lain berkaitan dengan kesejahteraan hidup, baik untuk kepentingan dunia, lebih-lebih lagi untuk kepentingan akhirat. Seorang nelayan juga tidak akan pergi ke tengah lautan kecuali keinginannya hanyalah untuk mendapat ikan. Tidak peduli ikan apa, jenis apa, yang penting ikan apa yang bisa bernilai tinggi harganya dan mendapatkan jumlah yang lebih banyak. Begitu juga seorang pegawai tidak akan pergi ke kantor kecuali membayangkan nanti ketika waktunya akan memperoleh gaji bagaimana yang diinginkan. Buruh juga demikian, tidak akan pernah berniat untuk berletih-letih, bercapek-capek membanting tulang, peras keringat, kecuali ingin mendapatkan upah seperti yang diinginkan. Lain halnya juga, seorang tidak akan pernah menanamkan modalnya untuk sebuah usaha, melainkan adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi dalam hal anak, bahwa semenjak kita menikah, mengawali rumah tangga, kemudian datang kewajiban untuk mencari nafkah, di samping keinginan juga hendak mempunyai anak atau keturunan. Sepanjang waktu berusaha dan berjuang untuk mendapatkan anak, membiayai kehidupannya, merawatnya, mendidiknya, membesarkannya, melindunginya, dan sebagainya, dengan segala rintangan, resiko, dan perjuangan yang kadang-kadang tidak mudah. Yang umum tergambar dalam pikiran bahwa adalah anak ini tentunya jadi generasi penerus, pembawa nama keluarga, hingga seterusnya dan seterusnya. Ada hal-hal yang barangkali seperti yang telah disampaikan yang luput dari pemikiran kita, bahwa selain sebenarnya kita ingin secara alamiah bahwa dengan adanya anak dan keturunan kita akan melestarikan spesies manusia hingga akhir zaman. Namun ada dua hal yang kadang-kadang lupa kita dan tidak tergambar dalam pikiran kita sebelumnya, adalah bahwa sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu, seharusnya juga memandang bahwa anak ini dan keturunan kita merupakan sebuah investasi sebagaimana yang telah disampaikan. Ada dua hal yang siogianya juga tidak luput dari keinginan dan perhatian kita. Karena dari perhatian kita dan keinginan kita ini akan lebih mendorong bagi kita untuk mengarahkan, untuk mendoakan, untuk membina dan mendidiknya, supaya di belakangan nanti, di kemudian hari, kita memperoleh apa yang menjadi keinginan kita. Yang pertama adalah bahwa anak dan keturunan adalah merupakan cadangan kita untuk bersandar ketika kita sudah tidak mampu berdiri. Ini dalam konteks kehidupan duniawi. Ketika kita tidak mampu berjalan, mudah-mudahan anak kita akan mampu dan mau memapah kita. Dan ketika kita jatuh atau tersungkur, ada anak-anak kita yang mengangkat tangan kita dan meletakkan kita di tempat yang sepatutnya.
Dan ketika kita tidak dapat menggapai makanan kita, ada anak yang dapat membantu untuk sekurang-kurangnya memperhatikan kita dan menyuapi kita makanan. Dan itulah salah satu di antaranya keuntungan yang bisa menjadi cadangan kita untuk di hari tua dan di saat-saat kita sedang rapuh. Kemudian lagi keuntungan berikutnya adalah yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemudahan bagi kita, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a kulli amalihi illa min salasin. Shadaqatun jariyah, ilmu yantafa'u bih, wa waladun shalihun alladzi yad'una lah." Yaitu adalah anak soleh yang mendoakan kepada kita. Jadi saat kita telah berada di alam barzah, sementara mulai dari dunia sampai kita telah berpulang ke rahmatullah, anak-anak mempunyai perhatian yang lebih dan mempunyai hati yang bersih untuk melihat kita sebagai orang yang wajib untuk diperhatikan, wajib untuk diayomi, wajib untuk didoakannya. Jadi dari dunia sampai akhirat, anak ini merupakan investasi yang kemudian nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelapangan bagi mereka, terutama hati yang penuh dengan kasih sayang terhadap kita sebagai orang tua. Jadi dengan demikian, bahwa sejatinya sejak masih usia dini sampai ketika dia anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dan cukup dewasa sekalipun, kita tak luput dari perhatian anak-anak, karena kita pun berlaku demikian terhadap mereka. Jadi selain kita berniat bahwa anak dan keturunan kita adalah sebagai pewaris, kalaupun harta benda yang berlimpah yang akan kita wariskan kepada anak keturunan kita, mereka akan menikmatinya mudah-mudahan. Tetapi dalam hal ini mungkin kita tidak kebagian apa-apa dari harta benda yang kita tinggalkan itu. Jadi sebagaimana yang juga diyakini, sebab diajarkan oleh ajaran agama Islam, agama kita, bahwa setelah kita mati tidak satupun kebajikan yang kita dapat terima, tidak ada lagi hal-hal yang bisa kita peroleh selain daripada yang tiga hal yang tersebut tadi. Jadi yang utamanya adalah bahwa dari dunia sampai akhirat, anak adalah menjadi suatu harapan, adalah menjadi selain dari menjadi kebanggaan, qurrata ayun, menyejukkan mata, anak juga adalah bagian daripada diri kita sendiri, seperti apa yang kita harapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kelanjutan daripada pembahasan kita ini, tentunya nanti saya akan menyampaikan lebih hal lagi daripada hal yang sudah sampaikan ini, karena nanti kita akan berpedoman dan mengambil kepada kitab-kitab, buku-buku yang sudah umum menjadi petunjuk bagi kita sebagai kaum muslimin. Jadi mudah-mudahan insya Allah kesempatan berikutnya akan lebih rinci lagi kita bahas mengenai hal-hal yang sudah disampaikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.